ketika Persibnya nanti lagi bagus-bagus ya dan ada di peringkat 1 sampai 4, Gue yakin. Ran itu akan menuai kekalahan terus ketika kalah dari Persib. Kalau Chelsea Olivia hadir, Anya Geraldine, Luna Maya, pokoknya ada 4 artis aja. Kami akan pakai baju Rans ya. Nggak ada ceritanya ya. Ran harus bisa ngalahin Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Finali. bersama E dan G. Eko E dan G. G. Nah, Mang, iya Persib kemarin menang mah jadi resep orang geus saminggu ieu ya. Mama ke tipe Senin mau ke baju Persib. Lamun saya mah kunaon make ieu karena di komplek ulang keur teu aman. Jadi urang make setelan satpam heula. Oh, Keur teu aman. kayak kasus naon? Kayak jangan ngelawan ieu ada away. Oh, iya. Oke, Mang. Ayeuna bahas heula nu ieu. Oke, isukan teh lawan Rans ya. Lawan Rans. Nah, kondisi tim ya oke lah ngaromong butut keneh main terus kamari PSIS 8 pemain tapi dengan 3 poin kan kelihatan tuh posisi melonjak ya. Betul. Ya walaupun Rans juga masih 4 besar kayaknya ya. Ya, ada di posisi 4 kalau nggak salah. Nah, ini kan bagus nih buat mental ya, optimis terus euforia para supporter main poe Sabtu stadion kumaha bakalan pinuh moal. Ya, yang saya harapkan mah penuh sih karena mereka akan menjadi pemain ke-12. Wih. Nah, Mang Eko, jadi walaupun Ran lagi bagus-bagusnya dan sekarang ada di posisi ke-4, buat saya sebagai bobotoh merasa yakin Persib bisa memenangkan pertandingannya lagi di kandang. Setuju. Nah, kurang mah hayangna beda jeung didinya, tapi saya setuju nih. Jadi inti nama Rans nggak mungkin ngalahin Persib di kandang Persib ya. Gini, Rans itu menurut saya ya masih lebih oke. Kan kita nonton ya waktu itu final di Liga 2-nya. Liga 2. Di Pakansari kita nonton ya. Itu masih lebih oke dulu tuh ya waktu sama Coach RD ya. Iya. Jadi Rans ini yang masalah kalau kita ngomongin kompetisi Liga 1 kan masalah konsistensi ya. Rans ini di atas tapi belum teruji. Kalau kita perhatikan lawan-lawan dia ya, yaitu masih belum lah kami anggap pola permainan masih nggak oke. Nah juga Persib gitu sebenarnya mah ya, tapi pokoknya mah intinya mah nggak ada ceritanya ya. Ran harus bisa ngalahin Persib. Begini, Mang Eko. Nah, kalau kita bicara Ran, tahun kemarin Ran itu seharusnya degradasi. Harusnya ke Liga 2, tapi karena tidak ada degradasi, Ran selamat masih tetap di Liga 1. Dan apa itu? Dan kenapa sekarang Ran ada di posisi 4, terus istilahnya stabil lah kalau saya lihat Rans itu stabil, tapi tetap mereka karena stabil ini belum ketemu lawan-lawan yang kayak Persib, kayak Persebaya. Belum kan? Kalau menurut saya kestabilannya Rans itu bukan karena belum ketemu dengan tim besar, tapi manajemennya yang tidak rewel. Itu kalau mereka kamari baturan orang tah manajerna si Rofi. Itu kan manajemen jadi seolah-olah mereka batur sibuk neangan pemain, neangan pemain asing. Ran mau berita itu adalah kelebihan dari klub yang nggak punya supporter toksik. Kan asalnya kurang boboran. Setter ya boboran. Itu ya keuntungan nih, ada klub-klub sepak bola yang mereka tuh nggak punya supporter ya, tapi justru diuntungkan gitu karena leluasa press buat pemain juga nggak berat ya. Kayak Rans, terus naon deh, jadi misalkan kayak Dewa, Bayangkara ya, itu kadang-kadang diuntungkan, tapi Bayangkaranya dihandap gitu kan. Iya, Bayangkara sekarang. Tapi dudurukan, terus ngehadang bus, cari tanah supporter Bayangkara gituan. Ya mungkin karena faktor itu juga, jadi manajemennya juga tidak rewel, terus supporternya juga mungkin tidak terlalu banyak keinginan. Ada supporternya saya coba Chelsea Olivia, Luna Maya, Anya Geraldine, Pamela Dua Serigala. Capona si Kaisar. Itu. Jadi kondusif ya, itu nilai plus. Tapi kita kembali ke pertandingan besok, Mang Gusdul. Jadi ya akan ada ini juga pesan serius buat para bobotoh yang kemarin ngeboikot. Mereka kadang-kadang kan suka ngeremehin ya, kosong yang serikeun. Seakan-akan mereka itu menang dari manajemen. Enggak. Lihat deh trennya, lihat. Awal-awal waktu lawan Dewa kan 0 pisan. Betul. Terus lawan Bali meningkat, mulai keisi ya. Nah, sempat 0 lagi. Tapi kan mereka itu kan punya strategi. Kayak tiket Persib
di diskon ya, di diskon. Ada diskon kalau misalkan belinya lebih awal atau apa. Ya itu mah manajemen kumaha carana we, tapi itu membuktikan mereka itu strategi dan masih belum ingin berdamai dengan komunitas gitu ya. Mereka nggak panik, belum panik. Dan perlu diingat nih, Mang Gusdul ya, ada 4 sumber pendapatan utama ya di sepak bola profesional. Selain jualan tiket ya, jualan tiket, sponsorship, jualan merchandise, jeung hak siar TV ya. Oke, mungkin manajemen Persib dari tiket mereka nggak kayak kemarin-kemarin ya. Tapi ini kan mereka lagi berstrategi. Mereka akan nunggu di mana ada titik ya, supporter akan kembali ke stadion tuh. Betul. Mereka yakin banget itu. Nah, tapi mereka bisa mengoptimalkan dari 3 ini. Betul. Kita aja yang nggak tahu tuh lebih para linternya, hak siar TV segala macam. Ingat, dengan nggak ditonton ke stadion berarti yang nonton stadion nonton di mana? Nonton di TV. Acara nonbar makin banyak. Dan itu kepantau sama lembaga-lembaga rating televisi media itu kepantau itu. Betul. Michael. Jadi pada intinya yang tadi jawabannya mereka strategi. Ketika Persibnya nanti lagi bagus-bagus ya dan ada di peringkat 1 sampai 4, gue yakin. Anjing. Gue salah. Tenang, lanjut dibully tah tingali. Belum pernah kejadian di Bobotoh TV aya nu ngomong lu gue. Iya tong disensor aing nya. Antep tong disensor. Jadikeun thriller ya. Antep. Sok lanjut. Jadi pasti mereka kembali dan begini Michael. Ya kita juga istilahnya prihatin dengan keadaan yang sekarang di mana manajemen dan komunitas istilahnya pupusuhan. Nih dari permusuhan mereka kita bisa mendapatkan apa sih? Kita tidak dapat apa-apa. Nggak ada apa yang kita dapatkan, nggak ada. Kita tidak. Kita pengennya mereka cepat rukun lah. Kita pengennya cepat rukun dan saya punya satu permintaan buat teman saya ini untuk jadi penengah. Wah, embung yang bukan embung. Tete amas ya. Jadi lamun bisa ngadamaikan antara komunitas dengan manajemen dan ada misalkan Eko jadi jembatannya itu amal ibadah kita teko. Jadi iya langsung banyak komen tinggal si Eko yang kayak keanggap. Bahkan banyak yang komen juga katanya banyak yang komen juga suka satu Mang Eko pangandamaikeun atuh cenah manajemen jeung supporter teh. Bahkan istilahnya saya mempercayakan pada teman saya ini. Ya, ini jangan disensor nih. Mau nggak kira-kira menjembatani antara komunitas dengan manajemen? Dan saya juga atuh prihatin banyak di Batur Pararino di berdoa orang unggal Jumatan sok sing dalam enggak karena gini Mang ya. PT PBB ini kan orang-orang pinter ya. Pinter pengalaman juga banyak. Jadi mereka tuh kalau di bisnis itu ada yang namanya BEP kan, break even point ya. Kayak kalau startup tuh bakar uang kan. Nah, mereka tuh lagi bakar uang nih, tiket rugi. Tapi seiring nggak ada komunitas hadir ke stadion, kan akan hadir segmen-segmen yang dulu mah sarieunnya, wah baheula mah sieun mun aya supporter nu nyanyi-nyanyi kieu, nama bisa mau budak da sepi gitu. Nah, itu adalah supporter segmen baru yang bisa jadi ingin diciptakan oleh PT PBB. Barudak sekolah. Ya nu kumarana disangseurikeun itu, mun urang ningali Twitter sok disangseurikeun. Barudak dibagi, SSB dibagi. Iya, tapi nanti lama-kelamaan mereka ini akan menjadi fans loyal loh. Dengan karakter yang berbeda dengan komunitas sekarang. Nah, itu harus diperhitungkan sama komunitas. Jadi ibaratnya kalau misalkan tinju ya, ini manajemen ini siap main jangka panjang, 12 ronde siap. Saya senang nih. Pembicaraan semakin menghangat dan berbeda pendapat. Ini beda deh ini. Beda. Jadi kalau manajemen itu yang sekarang itu pada pinter saya setuju. Tapi kalau Mang Eko bilang rugi bakar uang, saya tidak setuju. Untung gitu ya? Bukan untung. Jadi mereka tuh sudah memperhitungkan ketika mereka mendapatkan jadi tim usiran, tidak boleh main kandang, tidak boleh tanpa penonton. Mereka sudah memperhitungkan. Maksud saya itu rugi itu dari pendapatan tiket. Nah jelas dari awal atuh. Kan iya tuh dalalaunan. Jadi gini ya, manajemen ini sebetulnya dari awal dengan tidak menjual tiket ke komunitas itu mereka tuh sebetulnya sudah berhemat ratusan juta. Kenapa? Ingat ya, setiap kali Persib kena denda, apakah itu flare nyala atau apa ya, itu adalah pertandingan yang ada komunitasnya kan. Nah, jadi dengan nggak adanya insiden itu, berarti Persib itu udah bisa menghemat misalkan 100 juta, 200 juta. Itu makanya kalau bisnis tuh dikalkulasi gitu ya. Leungit di tiket 50 juta.
Tapi iya enggak tilu pertandingan tara didenda. Biasa nama tilu pertandingan teh didenda Ada denda we. 500 juta. Ya. Nah, itu dihitung itu. Bahkan kalau dihitung kemarin kalau tidak salah Bapak Teddy. Anjir, edang Bapak Teddy kan. Oh, Iya, barudak mah ngomongnya di Twitter masih Teddy sih tadi Bapak Teddy. Ya, enggak. Ayo. si Bapak Teddy. Gitu. 2 miliar sekitar tahun kemarin rugi. rugi. Kan ku gara-gara player teh Denda. gitunya. Ya teman terserah ada urusan Kalau Bapak. didinya, eta ngomong jeung Teddy pemanggihan di mana? Henteu lain pertanyaan. Henteu kieu lah mah kok kita Sok nyumput-nyumput didinya mah jeung urang ayeuna kayaknya Da aya nu motokeun mah. Aya nu motokeun. tuh urang mah can pernah gitu mengkhianati Mang Eko atau teman-teman bobotoh. Lah tenan naon? Jadi- Ente maksudnya? Enggak, emang bener ya orang can pernah. Oh, gitu. Can pernah. Jadi kembali berarti diralat ente rugi kan? Nah, ente. Iya. Teuing ya. Ente kalau hitungan kalau saya mah mereka tidak akan pernah mengumumkan atau rugi karena mereka sudah memperhitungkan. Makanya kok ya kembali lagi ya memperhitungkan ketika mereka tanpa penonton didenda diusir sudah jauh-jauh hari karena yang ada di manajemen sekarang itu adalah orang-orang yang benar tadi dikatakan sama Mang Eko mereka itu pada pintar. Iya. Tapi matakna lamun jadi jelema ulah pintar teuing bisi kablenger. Saya kemarin mempelajari riset ya, background sama track record beberapa orang PT PBB petingginya. Oh, mereka tuh udah biasa nanganin nanganin orang SDM udah gitu. Jadi percayalah ya, kalian sok jika nu bener yang serikeun sepi enggak. Itu tuh kalian tuh semu gitu. Jadi euforia, kesenangan semu. Sebetulnya ya, itu PT PBB sedang berencana. Oke. Terus ini orang merenya hotel lain. Orang mah lain PT PBB, tapi ini objektif aja ya. Ngitung-ngitung, terus ngelihat gelagat, terus mereka punya strategi jual tiket lebih murah dan sebagainya. Dan jual tiket lebih murah kan laku. Betul. Tapi ini kita permasalahannya ini ngomongin preview buat Tadi ngomongin pertandingan Bang. Bang kemarin lihat pertandingan ya. Ini lawan Ran kan gitu. Ya tenang kan Ya, tapi kalau Bantai gitu nulain gitu. Nah, kembali ke Ran. Oke, lawan Rans menurut saya mah pemain nu istimewa. Kemarin Di Ran. sebetulnya kemarin tuh Konate ya. Konate Kan oke, udah pindah. udah enggak sekarang ikut coach RD di Barito Di ya. Barito. Nah, sebetulnya sisanya itu enggak istimewa. Saya tuh malah agak khawatir nih sebetulnya ya. Rans ini bisa bahaya ini bukan musim sekarang. Musim-musim berikutnya. Karena apa? Karena klub yang seperti Rans, Dewa ini bisa jadi mereka itu membidiknya itu pembinaan pemain-pemain muda. Betul. Kan ingat nggak dulu itu Rans ketika naik ke Liga 1 itu mereka mengoptimalkan pemain-pemain muda yang nggak dapat kesempatan di klubnya. Klub, betul. Nah, Rans bisa jadi seperti itu trennya. Nah, masalahnya bisa jadi Rans ini menuai hasil lebih cepat. Kalau misalkan anggap ya bosnya Rans ya. Wah, ini pemain muda kita optimalkan, pemain muda yang nggak dapat kesempatan kita rekrut gini. Ya kira-kira 3 tahun lagi kita bisa papan atas. Tapi bisa jadi kesempatan pemain muda yang diakomodir oleh Rans itu kan tadi Mang Zul bilang kan pas lawan PSIS beberapa pemain muda diberi kepercayaan mah edan mainan. Nah, bisa jadi lebih cepat Rans menuai hasil ya. Karena apa? Kita lihat Madura United nih, Mang Gusdul. Madura United itu beberapa musim kemarin mereka itu di atas tapi melorotnya cepat. Ya. Nah, sekarang Madura masih di puncak klasemen. Betul. Stabil lah ya, stabil. Tapi- nah, Rans di pekan berapa ini? 8 apa 9 ya? 9. Iya, mereka 4 besar. Itu juga kata Mang Gusdul kan stabil. Stabil. Nah, bisa Ya. jadi gitunya Rans ya. Betul, jadi tetap bisa dikatakan klub itu stabil kalau sudah melewati fase putaran pertama, Mangko. Ya berarti encan atau Ya, encan, stabil. encan. Bisa kena rontok Rans. Bisa keren rontok karena Madura aja ya kita loncat ke Madura. Madura sekarang ada di peringkat 1 tapi putaran kedua bisa anjlok. Iya, sering itu Sering, Madura tuh seperti sering itu. kayak begitu. Nah, Saya yang Ran juga saya rasa nanti akan seperti bakalan anjlok ya. gitu. Terjadi atau Boborans? Boborans. Apa nama kia Mang Eko Ran itu akan menuai kekalahan terus ketika kalah dari Persib dan kesananya mentalnya akan hancur. Wah, gitu. Kalau Persib kan beda. Kemarin menang lawan Semarang, otomatis para pemain Persib sekarang Menanjak. mentalnya menanjak. Boyan juga semakin yakin. Dan para pemain inti ya, para pemain inti bisa bermain lagi. Tunggu dulu Betul. nih, Ciro sama Putu bisa main nggak? Udah masih belum. Itu bisa. Masih belum. Bisa. Udah bisa. 2 pertandingan kan. Udah bisa. Enggak. Ini prediksi singkat ya. Kalau misalkan saya tuh lupa ngitungnya kemarin yang berdasarkan mereka masing-masing 2 pertandingan ya.
Iya nggak sih? Iya, dua pertandingan denda sama 75 juta. Nah, ayo nu opat pertandingan ayo dah. Banding. Oh, Hasil banding. Pokoknya gini. Pokoknya pembedanya bisa jadi kayak Mark Klok lagi ya, pembedanya. Tapi kalau misalkan Da Silva mainnya lagi oke, saya pikir pemain pembedanya Brazil lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi langsung prediksi menang. Kalem. Orang boga feeling draw anggarnya. Orang menang. Ya, draw. jadi nasi draw aja sih. Jadinya nambah botol kan. Asal teu yakin gitu. Karena ini mah bobotoh gadungan aja. Aing mah pendukung Rans, Boborans. Boborans. Orang menang, Persib menang. Oke, jadi prediksi dari Gus Dul menang, kata saya draw ya. Tapi yang mau masang boleh nyoba di ulah saya ditewak. Ulah. Kan ditewak mah promosikan judi, ini kan masang naon, promo. Jadi perbedaan antara judi sama permainan naon coba. Mun judi aya duitan, permainan mah duitan. Urang mah ngomongkeun permainan duitan. Oke. Jadi saya Persib menang skor 2-0. Urang mah teu make skor draw. Jangan lupa nanti kami akan hadir di GBLA bersama para pendukung Ras. Orang mah itu orang ngomong lalaju Persib jeung Ras lalaki hungkul barang kesang aing mah rek lalajuna aja Pamela Safitri segala Bang Eko kami akan goyang dribble. Aing mah rek goyang dribble. Bang Eko, jadi ketika Rans muncul kita tuh punya keinginan ingin satu tribun dengan Wulan Guritno, Anya Geraldine. Itu yang kita harapkan kan? Pamela. Iya. Pamela Safitri dua segala. Kan urang mah hayang jeung Anya Geraldine. Eta nu diharapkeun ku urang. Jadi urang mah mun main nyegeran terus aya supporterna artis unggul ek maksakeun lalajo di tribun Rans. Ya, ini nanti ketika kami kan lagi confirm nih ke manajemen supporternya Rans ya. Kalau Chelsea Olivia hadir, Anya Geraldine, Wulan Guritno, Gunawaya. Nah, itu nanti pokoknya ada 4 artis aja. Kami akan pakai baju Rans ya. Betul. Nah, kan kade ieu teu hari no komen rek ngagulung ieu cenah boboran ngagulung urang jadinya. Moal teman juga naon wae. Lah ya. Seperti itu. Sekali deui dia draw anu menang. Iya nu rek ngagulung urang jeung Gus Dul eta geus pengancaman ya ke didatangan ku eta cyber satuan cyber. Oh, satuan cyber. Pengancaman dia delete. Dan Mang Eko, kenapa saya tidak berjanji di pertandingan ini? Karena ada pertandingan yang lebih besar. Wah, nanti ya. Nanti. Di pertandingan di apa? YouTube berikutnya. Gus Dul rek eta rek aya challenge pakai baju Persib di tribun Jackmania. Iya. Nanti ya live ya. Bener tuh? Insyaallah. Tadi ngomong jadi kunaon dia. Insyaallah. Oke, siap. Yuk kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.